オレンジアームズ花道オンステージ大丈夫つぶや窓の向こう見えた空に果てなんてないと信じてた絶えない言葉並べ。Akhir-akhir ini muncul fenomena yang banyak digandrungi oleh anak muda, terutama mereka yang menyukai produk-produk budaya dari negeri matahari terbit. Fenomena ini ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia saja, tetapi fenomena ini juga sudah merebak ke seluruh penjuru dunia. Fenomena apa itu? Fenomena yang dimaksud adalah cosplay. Dan memangnya apa sih cosplay itu? Tahu. Kostum player. Maksudnya itu kostum play, jadi itu orang-orang tuh meragakan karakter tertentu sesuai minat mereka dengan kostum mereka, dengan gak cuma jalan atau apa, tapi pakai gestur-gestur juga gitu. Ya, cosplay, costume play, dari mana kegiatan di mana seseorang itu meniru apa yang mereka lihat di dalam sebuah tayangan dan mereka wujudkannya dalam bentuk kostum serta mimik dan gerak. Cosplay sebenarnya adalah singkatan dari custom play dan merujuk kepada perbuatan berusaha menjadi tokoh atau karakter yang ada di dalam manga atau anime dan game dengan membuat dan memakai kostum yang sama dengan yang digunakan oleh karakter tersebut. Sederhananya adalah kita tanya aja langsung kepada Mas Edo selaku Ketua Bunga Cosplay Team di Jogja tentang pengertian cosplay menurut beliau. Kalau cosplay menurut saya sendiri, yang jelas cosplay itu hobi buat saya. Terus karena saya cosplaynya tokusatsu, ya sebagai Kamen Rider gitu, kita harus ngayatin apa yang ada di karakternya. Jadi karakternya berusaha jangan jadi diri kita selama kita pakai kostum. Cosplay ternyata tidak hanya memakai kostum karakter tertentu saja, tetapi juga termasuk seni peran, yaitu dengan memainkan peran seperti karakter yang dikosplaykan. Dan selain itu, para cosplayer juga harus bisa berdandan ala karakter yang akan diperankannya. Dan karena itu juga setiap cosplayer harus bisa makeup karakter. Ada berbagai macam jenis cosplay. Apa saja itu? Yang pertama ada cosplay manga anime, yaitu cosplay yang berasal dari karakter komik atau film kartun Jepang. Yang kedua ada cosplay tokusatsu, yaitu cosplay yang berasal dari karakter superhero Jepang seperti Kamen Rider, Super Sentai, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada cosplay game, yaitu cosplay yang berasal dari karakter game.
Dan yang terakhir ada cosplay Jepang fashion. Cosplay bergaya ala pakaian tren di Jepang sana. Gimana sih pendapat masyarakat mengenai cosplay? Ya hobi, soalnya kalau saya suka anime terus jadi pengen jadi kayak tokoh di animenya tuh kayak gitu cosplay tuh. Kalau menurut aku sih hobi, soalnya kalau demi hobi itu kita bisa ngeluarin duit dulu buat cosplay kayak gitu. Banyak sendiri suka cosplay. Kalau aku sih lebih ke penikmatnya. Cosplay bukan sekedar hobi saja, namun bisa menjadi prestasi bagi mereka yang mampu mendalaminya. Belakangan ini, dengan banyak diadakannya event festival Jepang, semakin membuka peluang para cosplayer untuk berprestasi. Karena di dalam event pasti diadakan lomba cosplay. Dan lomba cosplay ternyata tidak hanya ada di event lokal saja, namun ada juga event nasional bahkan internasional. Salah satu contohnya adalah Mas Rian dan Darmani. Mereka cosplayer asal Jogja, sudah menjadi cosplayer tingkat internasional, bahkan menjadi juara 3 lomba cosplay internasional yaitu World Cosplay Summit 2040 pada bulan Juni lalu. Kita simak yuk gimana sih perjalanan mereka. Kita terbentuk tahun 2013. 13 itu 13 awal kita nentuin project buat clash di Jogja yang regional Jogja. Terus alhamdulillah kita udah berusaha dan ikut seleksi di Jogja dan kita alhamdulillah masuk final. Habis dari final kita ternyata alhamdulillah menang dan dari situ kita memberanikan diri buat melangkah lagi ke jenjang yang lebih tinggi yang bernama ICDP Indonesian Cosplay Grand Prix. Nah itu, dan alhamdulillah lagi kita lolos jadi representatif Indonesia. Bakar-bakari, sesok kene yo bakar-bakari. Oke. Karena jalan-jalan di Jepang pakai baju biasa udah mainstream, jadi kita pakai kostum monster full, kita jalan-jalan balik modal. YOLO. Benar-benar pengalaman yang Tak terlupakan. Cosplay sekarang ini ternyata membuka peluang usaha bagi mereka yang bergerak di industri kreatif. Salah satunya adalah Mas Ali, merupakan kostum maker asal Jogja yang karyanya sudah sampai tahap film nasional. Di antara karyanya adalah kostum monster dalam serial TV Bima Satria Garuda. でも本当だから潰されて本当ならばと
dan juga film layar lebar Garuda Superhero. Memangnya bagaimana sih prospek dari usaha di bidang pembuatan kostum ini? Di Jogja itu sekitar tahun 2006 itu baru 2005-2006 itu baru awal-awal cosplay. Nah, ketika itu ada beberapa event termasuk teman saya tadi Danki yang juga termasuk salah satu cosplayer lama itu aktif di situ. Nah, di situ saya ngeliat ini sebenarnya pasar untuk cosplay di Jogja terbuka terbuka lebar dan potensinya sangat besar. Karena di Jogja sendiri kan bisa dibilang industri kreatif itu sangat banyak. Nah, di sini saya ngeliat ini pasti menjadi pasar yang luar biasa besar, dan benar ketika saya masuk ke dunia cosplay gitu banyak sekali teman-teman yang mesen ke saya itu. Maka semakin banyak pula orang-orang yang ingin mengabadikan momen menggunakan media kamera. Mulai dari hanya ingin berfoto bersama cosplayer favorit, sampai yang memang sengaja memotret cosplayer dengan serius. Sebutan bagi mereka yang memotret cosplayer adalah kameko. Sebenarnya ada nggak sih hubungan cosplay dan fotografi? Kalau hubungan sama cosplay sama fotografi pasti ada. Cosplay tidak akan berkembang tanpa adanya gambar yaitu foto-foto itu ya. Foto-foto kita updatekan ke keluar, orang-orang bisa tahu kita ada acara cosplay, kita bikin acara seperti ini. Oh ada karena kalau hanya cosplayer aja nggak ada fotografernya atau kamekonya juga percuma, nggak ada yang bisa mempublikasikan. Sedangkan kalau fotografer sendiri nggak ada cosplayernya juga yang mau diobjek di fotonya juga nggak ada. Menurut saya ya, karena seorang cosplayer lebih baik jika memiliki kameko. Dengan memiliki kameko dia bisa kameko yang handal. Jika punya kameko yang handal, dia bisa mendapatkan foto-foto yang bagus dan mungkin mendapatkan nama yang bagus. Jadi seandainya sebenarnya kalau karakternya kurang bagus cosplayer, kameko bisa membantu dengan mengambil sudut yang bagus dan cara-cara yang bagus. Archikwa adalah seorang kameko asal Singapura yang menghabiskan waktunya keliling luar negeri hanya untuk berfoto cosplay. Negara yang telah ia datangi hanya untuk sekedar foto cosplay diantaranya adalah Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Emangnya asiknya cosplay itu apa sih? Jelas ada asiknya lah. Asiknya ya kalau misalnya lihat karakter favorit gitu, foto-fotoin karakter yang emang favorit, atau ada beberapa scene di anime kan yang benar-benar suka banget gitu. Terus ya kalau foto asik, terus ya asik juga sejak foto-foto cosplay kan teman-teman makin banyak ya nggak, bukan dari sekolah atau teman-teman kerja atau itu doang kan. Kalau foto-foto cosplay kita ketemu orang banyak, macam-macam juga yang ketemu. Nah itu untuk saya asiknya foto-foto cosplay. Cosplay tidak bisa hanya disebut sebagai hobi saja, namun bisa menjadi sebuah prestasi, lahan bisnis, dan karya yang membanggakan. So, mulai sekarang janganlah kita anggap remeh mereka yang suka dengan dunia cosplay.
Karena di balik itu semua, tersimpan potensi yang sangat besar yang sedang mereka perjuangkan untuk bangsa kita.